Oke guys, hari ini di Wheelspeed kita akan mereview shock Provender serinya. Nih guys, serinya yang adjustable, soft hard, dan bisa tinggi rendah. Ini kita mereview shock Provender premium suspension. Jadi basicnya shock ini bisa disetel dari keras empuknya dari si yang depan. Oke, kita akan mereview ya. Jadi kalau dari kotak itu udah kelihatan nih 35 mili diameter piston, 18 mili diameter shaftnya, dan yang lainnya ini. Nah, bisa dilihat ya, memang dari kotaknya pun sudah dicantumkan. Oke, kita mulai mereviewnya. Oke, kita review ya. Kita nolkan Sigmat. Oke. Kita akan mereview dari yang semuanya seri basic. Yang ini standar up, ini standar to low. Oke, kita nanti jelaskan untuk dari fungsi-fungsinya apa segala macam. Jadi kita review dulu mulai dari subshocknya. Kita review di kisaran 18 mili. Ini untuk subshocknya sama semua ya guys, karena memang pada dasarnya nah ini kelihatan ya, pada dasarnya satu tipe, cuma beda aja guys tinggi rendahnya gitu loh. Nah, lebih kurang sama ya nih. Oke, untuk diameter shaftnya di 18 mili. Untuk diameter bodinya 0 ya, nolkan lagi 0. Diameter bodinya itu di kisaran 57. Oke, sama juga nih, nggak ada yang beda, sama semua 57 kurang lebih. Mohon maaf guys, kita record sendiri soalnya ya. Nih 57 mili kurang lebih. Oke, dan ini semuanya seri basic. Serinya ini yang menengah lah kita bilang. Jadi ini cukup terjangkau harganya. Startingnya tuh di kisaran 7.100.000, sudah depan belakang, sudah bisa setel keras empuk, dan ini shocknya twin tube. Oke, kita lanjut ya guys. Ini seri basic. Ini untuk depannya Hilux Rangga atau Innova yang single cabin, Hilux Rangga single cabin, Hilux single cabin 4x2 lah intinya yang dipakai yang ini. Yang ini lebih kurang sebenarnya sama. Ini buat Innova yang tinggi standar. Ini untuk sisi depan ya semuanya. Ini juga nih Innova sisi depan tapi yang lower, standar to low. Nah, kita mulai dari yang ini dulu. Yang ini standar to up, dilengkapi dengan ring. Ring ini tebal dan tipis. Oke, kalau ring tipis itu di kisaran 10 mili harusnya guys. Oke, 10. Dan yang tebalnya ini kisaran di 20 mili ya. Kalau digabung berarti 30. Gabung ya. Nih, di 30 kurang lebih. Oke. Kalau misalnya mobilnya Hilux Revo Vigo 4x2 Hilux Rangga, misalnya mobilnya mau ditinggiin, lift up sampai 2 in, boleh pakai dua-duanya, itu sudah cukup tinggi. Misalnya mau lift up sedikit, tinggi dari standar dikit, boleh pakai yang tipis. Terus kalau mau tinggi banget, boleh pakai keduanya atau boleh tipis. Oke, kita akan cara pasangnya. Kebanyakan orang di sini cukup bingung ya. Cara pasangnya gimana om? Antara begini atau begini gitu loh. Oke, pertama-tama tergantung dari kebutuhan. Misalnya pengen tingginya sampai 2 inch, dipakai dua-duanya. Bebas mau dipasang seperti ini atau seperti ini ya. Oke.
Kita akan pasang. Nah, pasang. Oke, ini setelah itu cara pasangnya bukan seperti ini ya guys. Ini pasti posisinya itu kebalik. Oke, harus yang ada colokan ini posisinya di bawah. Oke, ini ceritanya kita mau tinggiin si Hilux Revo nih atau Vigo yang 4x2 atau Hilux Rangga. Nah, jadi kita naikin. Pasangnya seperti ini. Oke. Dengan pakai PS standar, kita bisa meninggikan Hilux, entah itu Hilux Revo, Vigo 4x2, ataupun Hilux Rangga dengan posisi seperti ini. Boleh tebal dulu, boleh tipis dulu karena memang tidak berpengaruh ya. Dan harus terpasang seperti ini. Coakan per itu posisinya harus di bawah nih, pangkuan pernya nih, kelihatan nih. Jangan sampai terbalik. Nah, jangan sampai seperti ini ya, karena ini bakal memaksa si per jadi lebih keras dan juga bisa bikin bocor. Oke. Nih, ini dari sekilas Hilux atau Hilux Revo, Vigo yang 4x2 ataupun Rangga. Oke, kita lanjut ke yang ini. Yang tinggi standar. Jadi Oke, untuk tinggi standar. Nah, ini kan beda nih. Posisi pangkuan per kan di sini nih. Nah, kalau mau tahu udah naik atau belum, nah ini kan kelihatan nih. Nah, nih. Posisi pernya, pangkuan per bawahnya di sini, yang satunya udah tinggi nih. Oke, kita lanjut lagi ke yang ini. Ini buat Innova depan. Jadi, ini bisa dipakai ke per apa aja. Per yang bawaan mobil atau tinggi standar itu bisa, atau per merek brand lainnya yang memang tinggi standar tanpa merubah tinggi rendah ya, karena pangkuan per bawah itu udah di las atau dipaten. Jadi kalau pakai per ceper gimana om, bisa nggak? Bisa, cuman ada batasnya ya. Jadi untuk per yang tinggi standar, per lower yang masih toleran ya, tidak terlalu ceper, itu bisa pakai ini karena panjang shaft shocknya itu untuk standar. Kalau yang ini untuk lift up. Oke, kita geser lagi ke sebelah yang cukup ikonik di Profender Basic yang seri standar to low. Oke, yang standar to low tuh bedanya apa sih antara yang tinggi standar dengan standar to low ya? Oke, kita akan bandingin. Nah, sebentar om, kita pastiin bawahnya sama rata. Oke, dari sini aja udah kelihatan ya om. Tanpa ring kita pasang, jadi kita review dulu. Ternyata yang lower, adjustable lower ya kita sebutnya ini ya, adjustable lower, ternyata bodinya lebih pendek om. Shaftnya juga kebetulan lebih pendek. Nah, pendek begini apa berpengaruh dengan empuk atau kerasnya suspensi? Ya menurut saya sejauh ini yang saya jualan dan saya dengar dari konsumen memang pengaruh om. Karena travel shocknya kalau per ceper itu kan lebih pendek. Nah jadi untuk daya geraknya itu lebih panjang. Kalau kita pakein ini berpengaruh nggak? Berpengaruh om. Travel shocknya itu jadinya terlalu bisa dibilang itu terlalu sedikit lah mainnya. Karena tabung ini dengan ini kan masih tinggi ini om gitu loh. Sama travel suspensinya lebih panjang yang ini. Kalau dipakein per ceper jarak mainnya jadi pendek. Itu aja om. Tinggi standar belinya per standar tinggi standar, per ceper shocknya yang ceper atau shock cebol atau shock pendek gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah jelas nih perbedaannya yang sisi depan. Jadi gunanya ring-ring ini apa om? Oke, kita jelasin lagi. Kalau misalnya om mau tinggi standar, oke ini karena ini standar to low, mau tinggi standar, om tinggal pasangin nih om, si ring-ring ini. Nah,
ring-ring ini dipasang. Nah, ingat Om, posisinya cowakannya harus di bagian bawah ya. Jangan sampai salah Om. Nah, seperti ini. Kita akan cek lagi sama nggak pangkuannya. Nah, ternyata sama Om tingginya. Nah, ini jadinya posisinya tinggi standar, tapi dengan travel shock yang lebih pendek. Bisa nggak ini pakai per tinggi standar atau per bawaan? Bisa Om, cuman dengan posisi per yang tinggi standar dia akan rada mentok gitu loh Om. Karena masuk lubang gitu dia travelnya tuh mentok. Beda dengan yang ini memang pas Om. Kan beda Om, nih kelihatan nih. Oke, jadi yang ini cukup rekomen buat per ceper ya Om. Apalagi yang udah tinggal 2 jari, 3 jari, ataupun tinggal yang 1 jari Om. Atau yang nggak berjari juga bisa Om yang pakai ini, karena ini rekomen banget. Nah, di Wheelspeed ada Om ya. Jangan lupa kalau mau beli shock-shock Profender yang seperti ini, kita ready stock di Wheelspeed. Oke, kita lanjut lagi Om. Jadi kalau misalnya untuk per ceper perlu nggak ngurangin ini? Kalau udah pakai per ceper, misalnya nih di mobil Om udah tinggal 2 jari pas. Udah Om, cara pakainya tetap harus seperti ini ya. Oh, saya mau kurangin lagi Om dari 2 jari tinggal 1 jari. Batas toleransi upper arm untuk yang ini bolehnya cuma ngurangin yang cincin yang ini Om. Kenapa nggak yang pakai yang tipis aja Om? Nah, si upper arm standar itu mentok di bagian sini Om. Kalau kita ngurangin yang tebal ya. Kalau kurangin yang kecil itu masih bisa Om. Nah gitu Om, karena ini kita sebutnya adjustable lower. Jadi batas toleransi untuk upper arm standar. Oke, kita bongkar lagi ya, biar bisa ini demonstrasi secara jelas atau real. Nah ini cara buka bongkar pasangnya cukup ya kalau mau disetel tetap harus dibongkar sama per-pernya ya Om. Oke, kita masukin yang tebal. Nah si Innova itu cuma bisa pakai yang tebal sama pakai pangkuan yang ini. Kalau mau cepernya ekstrim dengan pakai per standar ini nggak bisa ya Om, karena Om harus ganti upper arm. Oke. Nah seperti ini boleh pakai upper arm standar. Nih dia bakal turun. Ini kita cek lagi nih. Nah si pangkuan per udah lebih rendah Om. Nih beda nih, udah selisih jauh. Nih selisihnya kisaran 10 mili itu. Oke, dan ini tetap keras empuknya di sini ya Om. 1 sampai 4 untuk Profender. Oke, sekian dari saya Om untuk reviewnya. Bagi teman-teman yang mau beli shock Profender, kita original dan kita ready stock, siap kirim satu Indonesia. Terima kasih Om.